itu alhamdulillah kita udah manfaat yang luar biasa gitu loh Mas. Sebelumnya kita memang pernah nanam cabai cuma nggak sebagus ini. Fokusnya hanya menggunakan pupuk kimia tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai merah keriting, di mana lahan milik petani sekitar itu tumbang, tetapi alhamdulillah di lahan ini bisa panen dengan sangat maksimal. Bukan hanya itu, alhamdulillah harganya juga untuk saat ini sedang sangat pedas. Dan di lahan ini pun juga sangat aman dari serangan penyakit, entah itu dari kelayuan, busuk batang, antraknus, dan lain sebagainya. Padahal di musim-musim sebelumnya sampai milik lahan ini biasa mengalami hal-hal tersebut. Tetapi alhamdulillah berdasarkan beberapa percobaan, alhamdulillah bisa menemukan kiat sukses seperti ini yang insya Allah kita akan bagikan di video ini. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai merah keriting, di mana lahan milik petani sekitar itu mengalami sejumlah kendala, tetapi alhamdulillah di lahan ini masih sangat aman sentosa dengan harga pun juga yang sangat istimewa. Sedikit gambaran, ini adalah lahan yang sudah petik berkali-kali dan ini menuju proses pembuahan atau pembungaan yang kedua. Jadi untuk ke teman-teman mungkin kalau untuk produktivitas untuk saat ini tidak terlihat terlalu banyak karena memang ini sudah petik berkali-kali, dan yang lebih menarik itu adalah di titik tumbuhnya. Titik tumbuhnya ini masih terus tumbuh dengan bunga dan buahnya ini masih terus bermunculan pada bagian atas. Jadi insya Allah untuk tanaman ini akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jika yang lahan milik petani sekitar itu sudah pada mati, alhamdulillah dengan biaya yang sederhana sampai pemilik lahan ini bisa mempertahankan tanamannya supaya bisa tetap panen dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping kiri saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Nuridin, petani dari Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Pak Nur ya Pak ya, yang beralamat di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Ini mohon maaf mengganggu waktunya. Untuk saat ini Pak Nur budidaya tanaman cabai merah keriting ya Pak. Benar. Memang biasanya fokus di tanaman cabai merah keriting atau ada tanaman-tanaman lain Pak? Ya kalau saya jujur memang yang sekarang lagi fokus di tanaman CMK kan. Kalau biasa itu ada tomat, cuma tomat saya sekarang lagi nggak nanam, kacang panjang, terus mentimun. Jadi banyak komoditas yang ditanam gitu ya Pak ya. Kebetulan untuk saat ini panen CMK dan alhamdulillah harganya sedang bagus ini. Alhamdulillah. Kemarin sampai harga berapa Pak ini? Ya 50 kalau dari petani. 50-an. Udah petikan ke berapa Pak? 10-an lah. 10-an. Ya. Puncaknya kemarin dapat berapa ya? Yang satu kali petik itu dapat 2 kintal. 2 kintal, berarti tinggal mengalihkan. Tinggal mengalihkan. Oke, jadi kalau berbicara tentang manisnya, tentu saja tadi yang sudah disampaikan itu adalah manisnya. Biasanya harga yang cukup mahal atau pedas itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan atau tingkat kegagalan yang mungkin juga semakin tinggi. Kalau saya melihat juga Pak, di beberapa lahan milik petani sekitar itu banyak yang gagal. Apakah benar demikian Pak? Bener, umumnya memang banyak kegagalan. Cuma kalau kita kan ikhtiarnya itu memang benar-benar maksimal. Insya Allah dengan kita ikhtiar maksimal, insya Allah akan memetik hasil yang luar biasa. Dan sekarang kan artinya kita harus paham lah, artinya dengan milenial gitu kan, kita dapat sharing, terus ya banyak-banyak yang masukan, itulah yang positif gitu Mas. Jadi jangan hanya menggunakan cara-cara konvensional atau turun-temurun, tetapi juga kita harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kemudian penyakit juga sekarang semakin banyak, kemudian obat atau nutrisi juga semakin banyak. Perlu kita beradaptasi untuk menyesuaikan gitu ya, supaya tidak gagal. Nah, untuk kendala yang biasa dijumpai untuk petani di sekitar daerah jenengan ini, apa saja ini Pak? Ya kalau cabai jelas umumnya itu kan faktor penyakitnya terlalu banyak lah. Kalau di buah jelas lalat buah, busuk buah gitu kan. Terus busuk ranting, busuk akar, busuk layu itu kan yang jelas nggak bisa ada obat lah kasarnya gitu. Apalagi musim penghujan. Apalagi cuaca seperti ini yang nggak nentu kan musim hujan. Kalau untuk varietas milik Pak Nur ini varietas apa ini Pak Nur?
Ini kalau nggak salah saya Ikotavi kayaknya. Ikotavi ya Pak ya, jadi yang mempunyai ketahanan terhadap serangan virus. Kalau untuk daerah sini, kalau nanam yang tidak tahan virus sudah tidak mampu atau gimana Pak? Iya, kalau apa ortuis itu trip kuningnya itu yang luar biasa. Berapa persen biasanya serangan kuningnya itu Pak? Wah, hampir kayak 99%. Jadi bisa dipastikan hampir kuning semua gitu ya Pak. Makanya penggunaan bibit tahan virus juga menjadi salah satu solusi atau untuk membantu supaya petani itu tetap bisa panen. Kalau untuk lahan Pak, ini apakah lahan baru atau lahan bekas ini Pak? Ini saya alhamdulillah udah lahan 5 kali ini berarti. Oh, kelima ya. Tadi lahan janda ya Pak ya. Lahan janda. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini sudah petikan ke-10. Kategorinya lumayan bagus ya Pak ya untuk di daerah sini. Iya. Kalau dibandingkan dengan milik petani sekitar, sepertinya lahan milik Pak Nur ini adalah salah satu yang paling bagus untuk sampai sejauh ini. Kalau untuk pupuk dasaran Pak yang digunakan apa saja Pak? Cuma memakan dasaran itu kohe ayam sama Vertifos terus Fonka gitulah. Itu untuk pupuk dasarnya Pak ya. Kemudian setelah itu ditutup menggunakan tanah, kemudian ditutup mulsa. Iya benar. Kemudian kalau untuk proses perawatan untuk dimulai dari jarak tanam Pak, jarak tanam yang dipakai ini berapa? Kalau saya masih menggunakan idealnya itu 50-an lah. 50 kali 50, iya, 50 kali 50 cm. Kemudian untuk pupuk di awal atau untuk pengocoran di awal itu menggunakan apa saja? Itu yang paling penting kan pengocoran, memang itu saya alhamdulillah ditemani teman gitu kan, artinya ngasih solusi itu pakai itu power soil. Itu alhamdulillah kita udah manfaat yang luar biasa gitu loh Mas. Sebelumnya kita memang pernah nanam cabai cuma nggak sebagus ini. Fokusnya hanya menggunakan pupuk kimia berarti? Iya. Pupuk kimia tanpa menggunakan asam humat atau power soil itu hasilnya beda? Beda. Perbedaan yang terlihat dari Pak Nur apa Pak kalau untuk dari manfaat power soil atau asam humat itu? Yang itu jelas mencegah untuk kelayuan, terus mencegah supaya pH tanah itu supaya normal gitu Mas. Jadi nggak cepat keserang jamur. Jadi yang pertama adalah di titik fokusnya itu kalau cabai tahan virus biasanya tingkat kelayuannya lumayan tinggi ya, apalagi di musim penghujan. Langkah milik Pak Nur itu adalah pencegahan sejak sedini mungkin supaya harapannya ketika besar atau ketika dewasa itu tidak diserang oleh kelayuan. Nah untuk aplikasi power soil itu sebelumnya belum menggunakan, dan untuk saat ini sudah menggunakan, manfaatnya itu sangat jelas atau sangat nyata. Untuk dosis yang digunakan itu berapa Pak? Itu kan kalau saya nih yang 200 liter itu berarti setengah. Berarti yang 400 liter itu cuma 1 kilo itu bagi 2. Untuk 400 liter. Iya. Ya, sebetulnya dibagi 4 sih bisa sebetulnya. Tergantung kitanya ya Pak ya, tergantung kitanya. Apalagi kalau asam humat itu semakin banyak juga semakin bagus. Hanya saja nanti di biaya pengeluarannya ya nantinya akan lebih membengkak. Tapi itu dikombinasikan dengan pupuk kimia berarti ya Pak ya? Iya, cuma memang ini untuk daya tahan lama kalau power soil istilahnya gitu. Kalau itu kan sistemnya kontak, kalau ini kan pelan cuma pasti gitu loh. Kalau untuk pupuk kimia yang digunakan untuk ngocor bersamaan dengan power soil itu apa Pak? Ya 16 kayak Yara gitulah. NPK 16. Ya. Berarti kombinasi ya antara NPK 16 sama power soil itu dijadikan satu. Kalau untuk NPK 16-nya itu per 200 atau per 400 liternya itu berapa kilo Pak? Saya ini kasih kalau di usia awalan itu kan paling 2 kilo, terus itunya setengah power soil. Jadi semakin bertambah usianya dosisnya semakin ditambah. Kalau untuk interval pengocoran itu berapa hari sekali Pak? Saya dulu setengah bulan sekali. Setengah bulan sekali. Iya. Berarti penanaman ini pas kemarin masih musim kemarau? Musim kemarau. Masih kemarau, dan biasanya identik dengan kemarin itu kematian karena mungkin kekurangan air. Iya. Tetapi lahan milik beliau tinggi kocor menggunakan power soil dengan interval 2 minggu sekali ya Pak ya? Benar, ya? 2 minggu sekali dari fase vegetatif itu alhamdulillah tetap bisa bertahan sampai saat ini dengan cuaca yang sangat ekstrim. Ini masih bisa bertahan. Sudah petikan yang ke-10-an kali ya Pak ya? Ke-10-an kali. Kemudian kalau untuk fase generatif Pak atau pembuahan itu masih digocor lagi atau tidak Pak? Ya kalau saya jujur 3 kali aplikasi karena supaya untuk lebih kuat gitu ya, karena saya bahasa sininya itu kurang pede karena lahan 5 kali gitu kan, apakah bisa kita target 70%. Akhirnya saya tetap aplikasi nyampe 3 kali. Itu sampai berarti fase generatif masih dikocorkan? Iya, masih. Kalau pupuk kimianya ditambah ganti atau tetap menggunakan NPK 16 itu Pak? Tetap cuma tambahin dosis, yang tadinya 2 kilo berarti 3 kilo. Oh ya, jadi dosisnya yang ditambah tetapi bahannya masih sama.
Kemudian kalau untuk penyempraian Pak, digunakan apa saja ini Pak? Kalau untuk nutrisinya apa? Itu yang lebih penting lagi itu nutri. Kita jangan lalai lah, istilahnya jangan nyepelekan sebuah nutrisi. Ternyata saya setelah pakai ini nutrisi, contoh kalsium, kalha gitu kan, itu memang luar biasa dibanding sebelum kita pakai gitu. Nah terus untuk pembuahan itu kita masuk kalinet dan alhamdulillah di buahnya itu memang beda, lebih cerah gitu dan lebih padat. Jadi ada bedanya dengan pemberian nutrisi yang secara rutin dengan pola yang dulu-dulunya jarang ya Pak ya. Jarang memberikan nutrisi. Itu dari segi pertumbuhan beda, dari segi kualitas bunga, kemudian buahnya itu juga beda. Kalau untuk kalha Pak tadi sudah disampaikan, itu dipakai ketika tanaman umur berapa Pak? Kalau saya berarti umur 20-an lah, itu sudah saya masuk kalsium. Untuk semprot Pak ya? Ya untuk semprot. Untuk semprot. Kalau kalha disemprotnya tunggal atau ya, kadang campur. Kadang campur. Iya, kadang terlalu repot ya kalau tunggal. Kalau dipisah gitu. repot ya Pak ya, repot. Jadi kadang ditunggal tapi kadang juga digabung ya Pak ya, digabung supaya biar lebih efisien. Pada dasarnya mungkin titik kelemahan dari cabai tahan virus itu biasanya di tingkat kelayuan, kemudian kerontokan bunga buah itu juga lumayan tinggi, kemudian buah yang menguning atau kekurangan kalsium itu juga tinggi. Makanya beliau memberikan kalsium itu sejak dini, harapannya supaya ketika di kemudian hari tidak mengalami atau mengalami kendala yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian pada fase generatif beliau memasukkan nutrisi itu kalinet ya Pak ya. Bener. Pakainya itu berapa mili Pak? Itu 2 tutup Per 16 liter itu. Dengan interval berapa hari sekali Pak? Ya kita tergantung cuaca ya. Kadang kalau lagi musim hujan terus kayak kemarin kayak 04. Cuma kalau musim kemarau mungkin agak nggak terlalu dekat, nggak masalah. 1 mingguan sekali minggu sekali gitu. Jadi sampai saat ini karena ini cuacanya juga masih belum menentu, kadang hujan terus menerus, tetapi juga kadang panasnya pol-polan. Jadi untuk mensiasati hal-hal yang tidak diinginkan, pemberian nutrisi itu sebisa mungkin tepat dan rutin ya Pak ya, supaya nanti tanaman tidak mudah stres dengan pemberian nutrisi yang tercukupi. Itu nanti secara antibodi insya Allah akan daya tahan tubuhnya itu akan lebih meningkat. Kemudian kalau untuk insek Pak, insek yang biasa digunakan apa saja Pak? Buat racun ular berarti ya. Saya memakai yang dosis-dosis ringan dulu kemarin. Cuma kalau udah yang agak kayaknya bandel ya saya baru pakai kasih yang lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi kalau untuk insek itu menyesuaikan kebutuhan. Sasarannya apa, entah itu ulat, kemudian kutu-kutuan atau lain sebagainya lah. Intinya kalau untuk insek itu disesuaikan dengan kebutuhan. Fungi juga ya Pak ya. Bener ya. Jadi untuk fungi, insek dan fungi itu kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kira-kira kendalanya apa atau potensi tanaman ini terserang apa, baru kita memberi. Jadi tidak hanya monoton menggunakan bahan yang sama gitu, tapi juga kita perlu mensiasati supaya pengeluaran yang kita keluarkan itu juga bisa lebih minim gitu. Jadi tidak hanya asal memberi sesuai keinginan kita, tapi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kalau menurut jenengan Pak, yang paling berpengaruh di tanaman jenengan yang saat ini, karena beliau jenengan mengatakan bahwa untuk lahan ini bisa dikategorikan yang paling bagus semenjak jenengan menanam, tingkat kebagusannya itu dilihat dari apanya Pak Nur? Dari gini Mas, umumnya petani-petani sini kadang-kadang bermasalah di masalah buah, katanya pada rontok gitu kan. Setelah kita main nutri terus gitu kan, alhamdulillah kita nyemprot nggak pakai tangki cas Mas, pakainya steam, tapi alhamdulillah aman. Itulah keunggulan dari nutri. Di petani sekitar itu mengeluhkan tingkat kerontokan bunga buahnya itu tinggi ya Pak. Tapi ini lahan milik Pak Nur dengan nutrisi yang tepat dan terpenuhi, alhamdulillah tidak mudah rontok ya Pak ya. Yang kedua adalah di tingkat kelayuan ya Pak ya. Tingkat kelayuan kalau lahan milik petani sekitar sudah banyak yang layu ya Pak ya. Bener. Atau Pak Nur sendiri punya pengalaman dulu pernah mengalami kelayuan yang cukup parah? Bener, sebelumnya saya pakai ya seperti itulah, artinya kita nggak kenal nutri ya, jadi memang nggak maksimal Mas. Saya paling petikan 6 kali atau 7 kali udah habis tuh. Kalau ini insya Allah saya punya harapan, artinya buat acuan dan untuk belajar terus. Saya 30 petikan, insya Allah mudah-mudahan bisa kecapai gitu. Oke, jadi ini juga bisa memotivasi teman-teman petani yang lain itu ya Pak ya, karena lahan milik Pak Nur sendiri untuk yang awal-awal sebelumnya itu biasanya hanya sampai ke 6-7 kali petukan itu sudah
habis, entah itu karena layu atau busuk batang atau rontok dan sebagainya lah. Intinya jumlah kali petikannya itu sangat sedikit, tetapi dengan pemberian nutrisi yang tepat, kemudian disiasati sejak awal, itu alhamdulillah bisa bertahan ya Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Nur ada yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Salam petani dari seluruh Indonesia. Pokoknya maju terus, jangan sampai nyerah. Kita jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi atau untuk sharing gitulah. Sekarang banyak media apa yang sangat membantu. Jadi ayolah berjuang terus supaya petani itu jangan dipandang sebelah mata, bahwa tunjukkan kita juga bisa gitu. Untuk motivasi anak-anak yang sekarang gitulah. Cuma dengan saran gitu ya, satu memang harus ngikuti zaman lah. Insya Allah dengan kita sambil belajar dan belajar, hasil akan maksimal. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bagi kita semua lah. Amin. Jadi dari Pak Nur itu juga memberikan semangat, memotivasi bahwa ilmu untuk saat ini itu bisa kita dapat dari mana saja. Gitu. Jangan hanya ikut-ikutan atau mewarisi tradisi sebelum-sebelumnya, tetapi kita juga perlu mengikuti perkembangan zaman, perlu menyesuaikan dengan tantangan-tantangan yang ada saat ini. Gitu. Jangan pernah menutup diri, harus selalu senantiasa terbuka untuk bisa berdiskusi dengan orang lain supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya Pak. Karena dalam dunia pertanian tidak ada yang paling pintar, karena selalu dinamis, pasti ada ilmu dan hal baru yang nanti akan kita jumpai. Tetap semangat, insya Allah keberhasilan akan menyertai kita selagi kita tidak menyerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita berada di Kabupaten Tegal, tepatnya ini adalah di dataran yang sudah lumayan tinggi, di mana mayoritas petani di daerah sini ini menanam cabai merah keriting. Nah, untuk Pak Nur sendiri menanam cabai merah keriting dan sudah fokusnya di tahan virus, karena kalau yang tidak tahan virus, potensi kegagalannya atau serangan virusnya itu bisa lebih dari 99% atau bisa dikategorikan hampir 100% kuning. Kemudian dengan pemberian varietas yang tahan virus itu menjadi solusi. Tetapi ada kendala ketika menanam cabai yang tahan virus, itu biasanya tingkat kelayuan atau busuk batangnya itu lumayan tinggi. Kemudian tingkat kerontokan bunga dan buahnya juga lumayan tinggi. Makanya beliau mensiasatinya itu sejak dini mungkin. Yang pertama dengan aplikasi asam humat, dalam hal ini menggunakan power soil, itu diberikan sebagai nutrisi di awal, sebagai pembenah tanah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya. Kemudian untuk menjaga pH-nya supaya tidak naik turun, tidak drop, kemudian tetap stabil gitu. Jadi setiap kali pemupukan itu pasti disertakan asam humat, karena perbedaan yang beliau alami dengan menggunakan dan tidak menggunakan itu sangat jauh berbeda. Kalau sebelumnya itu resiko kegagalan atau kematian itu lumayan tinggi, tetapi dengan penggunaan asam humat itu alhamdulillah bisa lebih bertahan gitu. Kemudian kalau untuk dari segi kerontokan bunga, beliau mensiasatinya dengan penggunaan kalsium, yaitu dalam hal ini menggunakan KALH, diaplikasikan sebagai spray. Kemudian kalau untuk pemaksimal bunga dan buah itu beliau menggunakan Kalinet, dan manfaat dari Kalinet itu yang beliau rasakan adalah buahnya mengkilap dan padat. Nah, kelemahan dari cabai tahan virus pada umumnya itu adalah buahnya itu terlalu keras, kemudian bagian tengahnya itu keropong sehingga mudah patah. Nah, dengan tadi pemberian kalium yang pas, itu buahnya menjadi lebih padat sehingga resiko patah atau keropongnya itu bisa kita tekan. Itu pada dasarnya beliau merasakan manfaat yang cukup nyata dengan pemberian nutrisi seperti ini. Perbandingan dengan menggunakan nutrisi seperti ini dengan periode-periode sebelumnya, beliau merasakan perawatannya lebih mudah, kemudian tanamannya juga lebih awet dan lebih tahan dari serangan penyakit. Tentunya dengan nutrisi yang tepat itu, biaya perawatan untuk obat-obatan bisa kita kurangi, bisa kita dipangkas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.